Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Ayus TV dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Alhamdulillah senang sekali Cahaya HT kembali lagi hadir untuk menemani Anda di hari ini. Dan Alhamdulillah kita juga sudah datang narasumber kita, ada Ustadz kita yang akan memberikan informasi, yang akan memberikan tausiah kepada Anda para pemirsa. Dan untuk pagi hari ini kita akan memberikan tausiah kepada Anda dengan tema penyebab terhinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di studio telah hadir ustadz kita, ada Ustadz Darwis Syarifuddin MA yang juga merupakan praktisi dakwah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Walafiat, begitu juga Pak Rian ya. Alhamdulillah, tetap dalam Amin. kesehatan Pak Ustadz. Barakallah. Baik. Tentunya pemirsa, Ustadz Syarifuddin, Darwis Syarifuddin juga sudah siap untuk memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada Anda seputar penyebab terhinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit penjelasan atau juga pengantar kepada pemirsa di rumah, kenapa kita manusia tentunya banyak sekali khilaf, banyak sekali lupa apa sehingga kita menjadi terhina tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit. Terima kasih Pak Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai judul yang telah diberikan kepada kita, kita bisa melihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Shadaqallahul azim. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran bahwa manusia ini tidak akan pernah terlepas daripada kehinaan sepanjang hidupnya apabila ia meninggalkan dua perkara ini, yaitu yang pertama hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita merasa kenapa hidup keluargaku tidak bahagia. Kadang-kadang kita mempunyai masalah di kantor. Apa yang menyebabkan semua kehidupan kita seolah-olah dunia ini terasa sempit? Bahkan ada juga yang mengatakan seolah-olah dunia ini begitu gelapnya walaupun begitu banyak cahaya lampu. Kita kembali kepada ayat Allah, Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu, bahwa manusia ini sentiasa akan diliputi dengan kehinaan demi kehinaan, kesengsaraan, ketidakbahagiaan dalam sepanjang hidupnya apabila ia meninggalkan dua perkara ini. Dan ini yang sering kita abaikan. Yang pertama hablum minallah dan hablum minan nas. Kedua-dua karakter ini, kedua-dua amalan ini tidak boleh kita pisahkan, karena ini adalah saling bergantungan. Kemudian yang pertama, kalau kita ingin mengkaji apakah hubungan kita dengan Allah baik, ini yang harus kita tanya kepada diri kita. Kita tidak perlu tanya kepada orang lain. Ini dulu kita bertanya kepada diri kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita lebih mengutamakan kepada hablum minan nas, dan kita melupakan hablum minallah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah telah berfirman, kamu pasti dalam keadaan kehinaan apabila engkau meninggalkan aku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa, sehingga kita sekarang berlomba-lomba untuk kehidupan kemegahan dunia kita. Allah tidak salahkan. Bahkan ibadah ini tidak khusus hanya kepada kita seperti hanya salat, puasa saja, zakat, tidak. Karena wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak jadikan manusia dan jin ini kecuali mereka sentiasa untuk beribadah. 24 jam waktu hitungan manusia, maka 24 jam ini kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai, maka ke 24 jam ini kita akan dinilai-nilai ibadah di sisi Allah. Ini keuntungan bagi orang yang beriman. Nah, maka ini kadang-kadang yang menyebabkan kita terhina, yang menyebabkan kesengsaraan hidup, yang menyebabkan kadang-kadang keruncingan dalam berbagai macam problem kehidupan kita, disebabkan tanyakan dulu
Apakah hubungan baik kita dengan Allah terjalin ataupun tidak? Kemudian baru kita tanyakan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Maka kita kembali hablum minallah. Sekarang kan kita dihebohkan dengan di media WhatsApp kita. Kadang-kadang anekdot ini sangat bermanfaat kalau kita melihat. Mungkin Bapak Rian juga melihatnya. Saya membaca baru kemarin, saya dapati dikirim oleh salah seorang dokter memberikan obat kepada pasien namun tidak bisa menjamin untuk kesembuhannya. Ada Bapak ya, Bapak baca. Ini kan lagi viral sekarang. Seorang guru, dosen memberikan pendidikan pelajaran kepada muridnya, kepada mahasiswanya, namun tidak bisa memberikan jaminan bahwa mereka itu akan menjadi orang yang pandai ataupun pintar. Ini dokter tidak bisa memberi jaminan walaupun berikan obat. Guru yang telah mendidik, memberikan pendidikan kita, memberikan pengajaran kepada kita, namun tidak bisa menjamin apakah kita muridnya akan menjadi pandai ataupun tidak. Namun lihatlah Allah. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Apabila kita menjaga salat kita dengan benar, maka Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Ini jaminan Allah. Namun dalam realita kehidupan yang kita ini tidak pernah lepas daripada godaan syaitan. Kadang-kadang jaminan Allah yang sudah pasti, kita kadang-kadang mengabaikannya. Sedangkan jaminan kehidupan dunia, bahkan belum ada jaminannya, kita meninggal. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bukankah dalam segi pendidikan, ya, kadang-kadang di pagi hari kita lihat semua kita disibukkan, macet di jalan pada jam 7 pagi. Dan dengan kesibukan kita tidak salah. Kadang sibuk kita dengan menghantar anak ke sekolah, kita pun berkejar-kejar untuk dapatkan fingerprint, jangan sampai terlambat. Itu sikap kita dengan dunia kita. Namun ketika Allah memanggil kita di pagi hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana kita? Apakah kita berlomba-lomba? Apa kita bergegas untuk datang ke masjid? Padahal Allah sudah berikan jaminan. Allah sudah berikan jaminan apabila kita menjaga salat, maka Allah akan memberikan jaminan kebahagiaan kehidupan dunia kita. Sedangkan yang kita tadi sampai macet di jalan untuk mendapatkan fingerprint, untuk menghantar anak sekolah kita, kadang-kadang kita tabung uang di bank sudah begitu banyaknya, namun belum bisa ada jaminan yang kita bisa menggunakan simpanan kita. Pendidikan yang kita kejar belum tentu menjamin kehidupan kita. Anak yang kita hantar ke sekolah belum tentu ada jaminan dia itu akan menjadi anak yang soleh. Yang kita datang ke kantor bekerja, belum ada jaminan yang kita akan bisa menikmati hasil apa yang kita kerjakan pada hari itu. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Dan nanti akan kita mencoba berdiskusi dan tanya jawab. Dan tentunya buat Anda para pemirsa, semoga saja pengantar ini juga bisa memberikan inspirasi Anda tentunya bagaimana hubungan kita atau hablum minallah dan juga hablum minanas menjadi tolak ukur atau poin penting dalam kita untuk menjalani kehidupan. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.